Kadang yang paling membuat orang terdiam bukan kata-kata tajam, tapi ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu. Bukan karena kamu tidak punya balasan, tapi karena kamu sudah selesai memberi reaksi. Banyak orang merasa menang saat merendahkan, karena mereka kira kamu akan sibuk membuktikan sesuatu. Tapi justru disitulah kekeliruan mereka. Mereka mengira kamu bermain di panggung yang sama. Padahal kamu sudah pindah arena, ke tempat di mana pengakuan mereka tidak lagi penting, dan ketenanganmu mulai berbicara lebih nyaring daripada klarifikasi manapun. Dalam dunia yang gaduh, kemampuan untuk tenang adalah kekuatan yang langka. Tapi jangan salah, tenang bukan berarti tunduk. Kadang itu adalah bentuk paling elegan dari perlawanan. Tidak meladeni, tidak menjelaskan, tidak membalas, tapi naik level, secara diam-diam. Video ini akan mengajakmu menyelami 5 sikap diam yang bukan hanya membuat orang yang meremehkanmu kapok, tapi juga membentuk versi dirimu yang lebih kuat dan tak tergoyahkan. Kita tidak bicara tentang balas dendam, tapi tentang transformasi batin yang membuatmu tidak lagi mudah diganggu. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Cabut akses tanpa penjelasan. Kadang yang paling menyakitkan bukan saat seseorang marah, tapi saat ia diam. Bukan karena diam itu kejam, tapi karena di balik diam itu ada keputusan yang sudah matang. Mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Terus memberi ruang, terus mengerti, tapi tak pernah benar-benar dianggap. Lalu pada satu titik, kamu memilih berhenti. Bukan karena benci, tapi karena sudah cukup. Menariknya, ketika kamu mencabut akses, tanpa penjelasan, tanpa pengumuman, reaksinya justru sering lebih besar dari yang kamu kira. Orang-orang yang dulu merasa berhak atas kehadiranmu tiba-tiba merasa kehilangan. Tapi kehilangan apa? Kendali, akses, atau rasa nyaman yang selama ini mereka anggap wajar? Kita sering diajarkan untuk menjelaskan segalanya. Tapi realitanya, tidak semua hal layak dijelaskan. Tidak semua orang mau mendengar, apalagi mengerti. Ada kalanya penjelasan hanya jadi alat agar mereka bisa menyangkal, mengelak, atau bahkan memanipulasi ulang narasi. Dalam filsafat Stoik, ketenangan bukan berarti pasif. Justru disitulah letak kendali, memilih apa yang bisa dikendalikan, dan melepaskan sisanya. Mencabut akses bukan soal menghindar, tapi membebaskan diri dari pola yang berulang. Memberi, berharap, kecewa, lalu ulang lagi. Beberapa penelitian tentang hubungan interpersonal bahkan mencatat fenomena ini sebagai bagian dari emotional exhaustion loop. Saat seseorang terus-menerus merasa tak didengar, tubuh dan pikirannya mulai memprotes, bukan dengan teriakan, tapi dengan diam. Diam yang bukan pasrah tapi selektif. Diam yang bukan lemah, tapi cermat. Menariknya, banyak orang tidak sadar bahwa akses kehadiran itu bukan hak, tapi privilege. Dan ketika privilege itu dicabut, yang muncul bukan hanya rasa bingung, tapi juga rasa rendah. Karena ternyata selama ini, mereka membangun rasa pentingnya dari keberadaanmu. Tentu ada risiko, dicap dingin, egois, tidak dewasa. Tapi apakah semua tuduhan itu lebih penting daripada kewarasanmu sendiri? Dan bukankah, dalam banyak kasus, tuduhan itu hanya bentuk rasa frustrasi dari orang yang tak siap kehilangan kontrol? Pertanyaannya bukan lagi, kenapa kamu diam? Tapi, kenapa selama ini kamu tetap hadir, padahal sudah lama tidak dihargai? Ada dimensi batin yang sering luput dilihat. Saat seseorang memutus untuk menarik diri tanpa konfrontasi, itu bukan berarti dia tidak kuat. Bisa jadi, justru karena dia sudah terlalu kuat, terlalu lama, dan akhirnya sadar bahwa kekuatannya bukan untuk terus bertahan, tapi untuk pergi dengan kepala tegak. Mereka yang menyesal biasanya bukan karena kamu marah, tapi karena kamu tidak lagi tersedia,
tidak bisa ditebak, tidak bisa dipancing, tidak bisa dipakai sebagai cermin untuk membenarkan perilaku mereka sendiri. Dan disitulah kekuatan diam muncul. Seperti ruang kosong yang terlalu sunyi, tapi justru karena sunyinya, setiap gema menjadi lebih jelas. Orang mulai mendengar ulang kalimat terakhir yang kamu ucapkan, mengingat ulang perlakuan mereka sendiri, menyusun ulang potongan-potongan sikapmu yang dulu dianggap biasa. Ada satu studi menarik yang menyebut bahwa hilangnya respons sosial secara mendadak bisa memicu respons otak yang mirip dengan withdrawal pada kecanduan. Otak mencari validasi yang biasanya datang dari interaksi denganmu, dan saat itu tak ada lagi, muncul keresahan, muncul pertanyaan, muncul penyesalan. Tapi kamu tidak diam untuk membalas. Kamu tidak menarik diri untuk menyiksa. Kamu hanya sedang mengambil kembali kendali atas ruang yang selama ini kamu biarkan ditempati tanpa izin. Dan ketika itu terjadi, kamu akan merasakan hal aneh. Bukan kelegaan, bukan juga kebahagiaan, tapi keheningan yang bersih, seperti udara setelah hujan. Tidak dramatis, hanya selesai. Yang paling menyentuh dari semua ini adalah kesadaran bahwa kamu tidak perlu jadi jahat untuk membuat orang kapok. Kadang cukup dengan tidak lagi tersedia, tidak lagi memberi akses ke emosi, ke perhatian, ke validasi, dan saat itu terjadi, kamu tidak menjadi lebih tinggi. Kamu hanya menjadi lebih sadar. Jadi saat ada yang bertanya kenapa kamu tidak menjelaskan, kamu tidak perlu menjawab. Karena dalam diam yang kamu pilih, sudah ada penjelasan paling lengkap, bahwa kamu tidak lagi ingin berpartisipasi dalam sesuatu yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Berapa lama kamu akan menunggu sampai kamu sendiri sadar bahwa kamu pantas memilih tenang? Meski harus sendiri. Poin 2. Naik level secara pribadi. Kadang yang paling membungkam bukan balasan, tapi perubahan. Bukan yang diumumkan lewat kata-kata, tapi yang terasa lewat cara hidup yang mulai berbeda. Tenang, matang, dan pelan-pelan tak lagi bisa dijangkau seperti dulu. Kamu pernah nggak merasa kecewa karena orang yang kamu bantu dulu justru menertawakanmu di belakang? Atau pernah merasa dianggap remeh oleh orang-orang yang bahkan tak benar-benar tahu apa yang kamu perjuangkan? Lalu kamu diam. Tapi bukan diam yang kosong, melainkan diam yang sibuk dengan dirimu sendiri. Tanpa bicara apa-apa, kamu mulai memperbaiki caramu berpikir, memperkuat kebiasaanmu, menata ulang prioritas hidupmu. Bukan untuk membuktikan apapun ke mereka, tapi karena kamu tahu, kalau kamu terus tinggal di posisi yang sama, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan perubahan itu, sekecil apapun, ketika dilakukan secara konsisten, mulai terlihat. Meski tidak kamu tunjukkan, beberapa orang mungkin akan bilang kamu berubah. Jauh. Dingin, tidak seperti dulu. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang mereka anggap berubah itu adalah versi dirimu yang tidak lagi bisa ditahan oleh ekspektasi mereka. Sebuah penelitian tentang motivasi menyebutkan bahwa ketika seseorang mulai bergerak karena kebutuhan batinnya sendiri, bukan untuk validasi luar, ia akan mengalami transformasi yang lebih stabil dan otentik. Kebutuhan untuk merasa mampu, merasa berarti, dan merasa punya kendali atas hidup sendiri. Itu yang mendorong manusia untuk tumbuh secara sehat. Bukan paksaan, bukan pelarian, tapi kesadaran. Jadi, ketika kamu naik level tanpa banyak suara, bukan berarti kamu ingin membalas. Bisa jadi kamu hanya tak ingin mengulangi siklus, mencoba menjelaskan sesuatu ke orang yang memang tidak berniat mengerti sejak awal. Menariknya, banyak orang baru akan sadar bahwa kamu serius berubah ketika mereka tidak lagi bisa menjangkaumu. Dulu mereka menganggap kamu akan tetap ada, tetap butuh, tetap bergantung. Tapi kamu melangkah, meninggalkan zona yang dulunya kamu kira satu-satunya tempat tinggal, padahal cuma halte untuk belajar. Dan sekarang, kamu sudah naik kendaraan baru. Bukan untuk pamer, tapi karena kamu tahu, kamu harus pergi. Lucunya, dalam banyak cerita nyata yang tak pernah viral, perubahan seperti ini justru yang paling menyentuh.
Mereka yang dulu jadi bahan lelucon, kini jadi standar diam-diam yang diperhatikan banyak orang. Tapi mereka tak bicara, karena mereka tahu pencapaian sejati tak butuh pengumuman. Cukup dengan konsistensi. Kamu mungkin kehilangan teman-teman yang dulu tertawa paling keras saat kamu terjatuh. Tapi kamu juga mulai bertemu dengan mereka yang hadir tanpa perlu kamu jelaskan apa-apa. Mereka yang merespek karena melihat kerja nyatamu, bukan mendengar ceritamu. Dan dari situlah muncul satu kesadaran pelan, bahwa kamu tidak butuh semua orang mengerti. Cukup mengerti dirimu sendiri. Cukup tahu arah yang kamu tuju. Dan cukup sadar bahwa tidak semua orang siap bertumbuh bersamamu. Tentu ada momen rapuh. Ada hari-hari ketika kamu ingin mengabari seseorang hanya agar tahu kamu baik-baik saja. Tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya. Bukan karena gengsi, tapi karena kamu sadar, kalau seseorang benar-benar peduli, mereka tak butuh sinyal. Mereka akan hadir tanpa perlu panggilan. Sikap tenang yang kamu bangun ini perlahan menciptakan daya tarik sendiri. Bukan karena kamu mencoba jadi misterius, tapi karena kamu jujur dengan dirimu. Dan kejujuran semacam itu jarang terlihat. Jadi, kalau kamu sekarang sedang dalam proses naik level secara pribadi, dengan cara yang tenang, tanpa perlu penonton, teruskan. Bukan karena mereka yang dulu menertawakanmu sedang memperhatikan, tapi karena kamu tahu, kamu sedang menciptakan versi terbaik dirimu, yang bahkan kamu sendiri belum pernah temui sebelumnya. Dan nanti, ketika mereka akhirnya menyadari, kamu sudah terlalu jauh untuk dijangkau dengan kalimat lama yang dulu pernah melukaimu. Poin 3. Menjadi tidak tersedia secara emosional. Ada titik ketika kamu sadar, bukan lagi tentang seberapa baik kamu bisa mengerti orang lain, tapi seberapa sanggup kamu berhenti mengorbankan dirimu sendiri untuk hubungan yang tak pernah benar-benar menghargaimu. Diam-diam, kamu mulai menutup sebagian pintu itu. Bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu belajar dari pengalaman yang tak bisa lagi kamu hitung, bahwa setiap kali kamu hadir sepenuhnya, yang kamu dapat justru penolakan halus, pemanfaatan tersembunyi, atau ekspektasi yang makin memberatkan. Sampai akhirnya kamu menarik diri. Bukan menghilang, hanya tidak lagi bisa diakses secara emosional. Apa kamu pernah merasa seperti itu? Kamu tetap ramah, tetap menyapa, tetap berfungsi dalam keseharian. Tapi di balik itu semua, kamu sudah menonaktifkan akses ke ruang emosimu. Ruang yang dulu terlalu terbuka. Ruang yang dulu jadi tempat banyak orang meletakkan rasa bersalahnya, lalu pergi begitu saja. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai bentuk perlindungan diri yang muncul setelah kelelahan emosional menumpuk. Bukan gangguan, bukan kelainan, tapi alarm. Tubuh dan pikiran yang mulai memberontak karena terlalu lama memberi tanpa diimbangi penerimaan. Seringkali, ini muncul dari pengalaman-pengalaman yang tak diakui. Janji yang dilanggar, kebaikan yang dianggap kewajiban, dan tangis batin yang hanya kamu tahu sendiri. Tapi lucunya, saat kamu memilih untuk tidak lagi membuka ruang itu, justru kamu dianggap berubah. Dingin. Tidak sehangat dulu. Padahal mereka lupa kamu tidak pernah benar-benar dingin. Kamu hanya kehabisan bahan bakar untuk terus memanaskan hubungan yang mereka sendiri biarkan membeku. Beberapa riset dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia butuh koneksi emosional sebagai kebutuhan dasar. Tapi saat koneksi itu hanya jalan satu arah, otak kita secara otomatis mulai membangun perlindungan. Salah satunya dengan tidak lagi mudah terbuka. Ini bukan keputusan sehari. Ini hasil dari akumulasi panjang, rasa lelah yang terlalu rapi disembunyikan. Kamu mungkin masih hadir di sekitar mereka. Tapi sesuatu di dalammu sudah berpindah. Sudah tidak lagi menunggu pengakuan, tidak lagi menanti validasi. Kamu hanya memilih diam di tempat yang lebih aman. Tempat di mana kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu tak lagi mudah disentuh secara emosional. Dan pada akhirnya, orang-orang yang dulu merasa begitu mudah membaca kamu,
mulai kehilangan arah. Karena kamu tak lagi memberi reaksi. Tak lagi terguncang saat mereka melempar sindiran. Tak lagi menghibur saat mereka datang dengan drama yang sama untuk keempat kalinya. Mereka mulai merasa kehilangan, padahal kamu tidak pernah pergi. Yang hilang hanyalah akses yang selama ini mereka pikir akan selalu tersedia. Dari sudut pandang stoikisme, ini bukan tentang mematikan rasa. Ini tentang pengendalian. Bukan untuk menyakiti, tapi agar rasa itu tidak lagi dikuasai oleh mereka yang hanya hadir saat butuh dan pergi saat kamu terluka. Ada perbedaan antara menjaga jarak dengan menghindar, dan kamu tahu itu. Menarik diri bukan untuk balas dendam, tapi karena kamu sadar, tidak semua keterikatan layak dipertahankan. Coba pikirkan, siapa yang paling sering datang padamu hanya untuk menumpahkan isi hati, lalu pergi tanpa menanyakan kabarmu? Berapa kali kamu memendam kecewa, tapi tetap tersenyum agar suasana tetap baik-baik saja? Dan sekarang, setelah kamu memilih tidak lagi selalu ada, mengapa justru kamu yang dianggap egois? Mungkin kamu sedang merasakannya sekarang. Saat kamu tetap berjalan, tetap tumbuh, tapi tidak lagi ingin diganggu oleh energi yang membuatmu ciut. Kamu masih terbuka untuk hal-hal yang layak. Tapi kamu tidak lagi jadi wadah universal. Dan ya, keputusan ini bisa terasa sunyi. Tapi bukankah kebebasan sejati memang sering datang bersama kesepian yang tenang? Yang perlu kamu tahu, kamu tidak menjadi jahat hanya karena kamu lelah. Kamu tidak kehilangan empati hanya karena kamu menolak menjadi tempat pelarian. Kamu hanya sedang memelihara dirimu dengan cara yang orang lain mungkin belum siap pahami. Kalau hari ini kamu sedang memilih untuk menjadi tidak tersedia secara emosional pada orang-orang yang dulu meremehkan rasamu, ketahuilah satu hal, kamu tidak kehilangan hati. Kamu hanya sedang belajar menggunakan hati itu untuk hal-hal yang memang pantas. Dan ketika waktunya tepat, hati itu akan terbuka kembali. Tapi tidak untuk semua orang. Poin 4. Tegakkan batasan secara diam-diam. Kamu sadar nggak? Ada fase hidup di mana kamu tidak lagi tertarik menang debat, tapi kamu mulai tertarik menang jaga diri. Karena setelah kamu cabut akses tanpa banyak penjelasan, setelah kamu naik level diam-diam, dan setelah kamu berhenti jadi tempat parkir emosi orang lain, langkah berikutnya biasanya sederhana, tapi efeknya tajam. Kamu mulai menegakkan batas. Tenang, konsisten, tanpa pidato. Dan anehnya, justru di situ orang mulai gelisah. Bukan karena kamu kasar, kamu bahkan masih sopan, masih bisa senyum, masih bisa ngobrol. Tapi mereka merasakan ada sesuatu yang berubah. Kamu tidak lagi mudah dilewati, tidak lagi gampang diminta, tidak lagi bisa ditekan pakai rasa bersalah. Biasanya kalau kita hidup terlalu lama tanpa batas yang jelas, kita terbiasa mengalah duluan. Kita merasa nggak enak jadi alasan utama. Padahal, kalau ditelusuri pelan-pelan, nggak enak itu sering cuma nama halus dari satu hal. Takut ditinggalkan. Dan di titik ini, kamu mulai bertanya ke diri sendiri. Kalau aku terus begini, yang tersisa dari aku apa? Karena batas itu bukan pagar untuk mengusir orang. Batas itu garis untuk menyelamatkan diri. Dalam psikologi, batas pribadi membantu menjaga identitas, mengurangi tekanan dari tuntutan berlebihan, dan mencegah kelelahan emosional yang berulang. Bukan teori muluk, tapi pola yang sering kejadian. Orang yang tidak punya batas biasanya cepat habis, cepat kesal, lalu meledak di waktu yang salah. Makanya kamu memilih versi yang lebih dewasa. Tidak meledak, tapi mengatur ulang akses. Contohnya gini, dulu kamu tipe yang kalau ditelepon jam berapapun, kamu angkat. Kalau ada yang curhat, kamu tampung. Kalau ada yang minta bantuan, kamu usahakan. Dan kamu bilang itu baik. Tapi sekarang kamu mulai realistis. Kamu mulai balas pesan seperlunya. Kamu mulai bilang, aku nggak bisa, tanpa merasa perlu menjelaskan 3 paragraf. Kamu mulai berhenti menjawab pertanyaan yang tujuannya cuma mengorek kelemahanmu. Kamu mulai memilih diam ketika orang mencoba memancing reaksi.
Bukan karena kamu berubah jadi dingin, tapi karena kamu berhenti jadi akses gratis. Dan ini bagian yang lucu tapi nyata. Orang yang paling terganggu oleh batasmu seringkali adalah orang yang paling diuntungkan saat kamu tidak punya batas. Mereka mungkin bilang kamu sombong, atau sekarang beda, atau sekarang susah diajak. Padahal yang terjadi cuma satu. Kamu tidak lagi mudah dimanfaatkan. Di Stoikisme, ini selaras dengan prinsip kendali. Kamu tidak mengontrol orang lain agar menghormati kamu. Kamu mengontrol dirimu agar tidak lagi memberi ruang pada hal yang merusakmu. Kamu tidak menuntut dunia jadi adil. Kamu hanya memastikan kamu tidak lagi jadi korban dari ketidakadilan yang kamu biarkan sendiri. Tapi mari jujur juga, ada sisi negatifnya. Ketika kamu menegakkan batas, kamu mungkin kehilangan beberapa relasi. Bukan karena kamu jahat, tapi karena hubungan itu berdiri di atas kebiasaan lama. Kamu mengalah, mereka nyaman. Saat kamu berhenti mengalah, struktur itu runtuh. Dan runtuhnya terasa seperti konflik, padahal cuma perubahan keseimbangan. Di sini biasanya muncul rasa bersalah yang halus, yang tidak dramatis, tapi mengganggu. Kamu mulai mikir, apa aku keterlaluan? Atau lebih pelan lagi? Apa aku sebenarnya egois? Tapi coba kamu cek faktanya. Apa batas yang kamu buat itu wajar? Atau kamu hanya baru pertama kali tegas? Karena ada perbedaan besar antara menjaga martabat dan balas dendam elegan. Menjaga martabat itu tenang, konsisten, tidak perlu melukai. Balas dendam elegan itu sering terlihat tenang, tapi diam-diam berharap orang tersiksa. Dan kamu cukup dewasa untuk mengakui, kadang dua hal itu tipis bedanya. Maka kamu perlu satu patokan sederhana. Setelah kamu memasang batas, batinmu jadi lebih damai atau lebih gelisah? Kalau kamu jadi lebih damai, berarti kamu sedang pulang ke dirimu sendiri. Kalau kamu jadi lebih gelisah karena ingin mereka menyesal, berarti kamu masih terikat. Jadi batas bukan soal menghukum orang. Batas itu cara kamu menyaring hidup. Dan yang paling menarik, batas yang tidak diumumkan justru sering paling dihormati. Karena orang melihatnya dari pola, bukan dari kata-kata. Mereka sadar kamu tidak bisa lagi diatur dengan cara lama. Sekarang pertanyaan kecil buat kamu, pelan-pelan saja. Siapa yang selama ini kamu biarkan melewati batasmu, hanya karena kamu takut terlihat tidak baik? Mungkin bukan mereka yang perlu kamu lawan. Mungkin hanya dirimu yang perlu kamu jaga. Poin 5. Menghilang dengan bermartabat. Ada momen di mana kamu tidak ingin menang, tidak ingin menjelaskan, tidak ingin terlihat kuat. Kamu hanya ingin selesai dengan cara yang tidak melukai dirimu sendiri lebih jauh. Dan anehnya, ketika kamu memilih untuk menghilang secara tenang, justru disitulah kekuatanmu terasa paling besar. Mungkin kamu pernah ada di posisi itu. Sudah cukup lama bersikap dewasa, menengahi konflik yang bukan salahmu, menjaga hubungan meski kamu sendiri yang terus dikorbankan. Kamu tidak membantah, tidak memaki, tapi pelan-pelan kamu pergi, bukan sembunyi, tapi tidak lagi bisa ditemukan seperti dulu. Bagi sebagian orang, ini tampak pasif. Tapi kalau kamu selami lebih dalam, itu justru keputusan yang lahir dari keteguhan paling jernih. Menghilang bukan karena takut, tapi karena sadar. Terus bertahan hanya akan membuatmu hancur dengan cara yang lebih pelan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai withdrawal adaptif. Bukan sekadar menghindar, tapi bentuk proteksi diri terhadap situasi yang sudah tidak sehat secara emosional. Ini juga selaras dengan prinsip stoikisme, yang menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Ketika relasi sudah terlalu sering membuatmu kehilangan arah, menarik diri bukan berarti kalah. Itu bentuk kendali. Tapi mari kita bicara jujur. Pilihan ini tidak ringan. Kadang kamu masih merasa bersalah. Kadang kamu merasa harusnya kamu menjelaskan, harusnya kamu bicara. Tapi kamu tahu, tak semua orang layak dijelaskan. Ada yang mendengarkan hanya untuk membantah. Ada yang mengaku ingin tahu, tapi hanya untuk mencari celah mengaturmu lagi. Dan kamu pun memilih sunyi.
Menerima bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga harga diri tanpa harus bertengkar. Ada konflik batin di dalamnya. Apalagi kalau kamu dulunya dikenal sebagai orang yang selalu hadir, selalu sabar, selalu nggak apa-apa. Tapi bukankah justru itu yang membuatmu akhirnya lelah? Selalu mengalah, tapi tidak pernah benar-benar dimengerti. Dalam riset tentang hubungan sosial, ditemukan bahwa withdrawal seringkali dipicu oleh akumulasi mikroagresi, komentar kecil, sikap meremehkan, perhatian yang hanya hadir kalau mereka butuh sesuatu. Lama-lama, itu menumpuk. Dan tanpa satu pun ledakan, kamu menghilang. Tapi ada juga kekuatan besar yang tumbuh dari pilihan ini. Kamu mulai merasa lebih ringan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena kamu tidak lagi menggenggam hubungan yang menguras. Kamu mulai bisa bernapas di ruang yang kamu atur sendiri. Tidak banyak suara, tapi ada kelegaan. Dan yang menarik, justru ketika kamu pergi secara bermartabat, banyak yang mulai terganggu. Mereka tidak bisa lagi mengakses emosimu seperti dulu. Tidak bisa lagi melemparkan candaan yang menyakitkan dan berharap kamu akan tertawa. Tidak bisa lagi mengandalkan kamu untuk hadir tanpa diminta. Mereka mulai merasa kehilangan. Bukan karena kamu penting, tapi karena kamu dulu tersedia dan sekarang tidak lagi. Tapi kamu tidak sedang membuat mereka menyesal. Kamu hanya sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Ini bukan tentang menang. Ini tentang utuh. Karena menghilang dengan martabat bukan berarti memutuskan semua ikatan. Tapi memilih untuk tidak lagi mengikatkan diri pada sesuatu yang sudah terbukti merusak. Kamu mungkin masih menyimpan rasa, tapi tidak lagi bersikeras memperbaiki semua yang rusak. Mungkin ada orang yang akan bilang kamu berubah, tapi kamu tahu, kamu tidak berubah. Kamu baru saja kembali ke dirimu yang sebenarnya. Versi dirimu yang tahu batas, tahu nilai, dan tahu kapan harus pergi tanpa membuat keributan. Jadi kalau hari ini kamu sedang diam-diam, menjauh dari mereka yang dulu meremehkanmu, bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tapi karena kamu sudah cukup lama terluka tanpa mereka sadari. Dan kini, kamu tidak butuh pengakuan, tidak butuh validasi. Kamu hanya butuh ruang untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu menjelaskan siapapun kenapa kamu memilih pergi. Karena kadang, yang paling tenang, justru yang paling menyakitkan untuk mereka yang terbiasa mempermainkan hatimu. Dan kamu tetap di sini. Tenang, penuh martabat, dan diam-diam pulih. Kesimpulan, kadang yang paling membuat mereka terdiam bukanlah kemarahanmu, tapi ketenanganmu. Bukan karena kamu tidak bisa marah, tapi karena kamu memilih tidak menjadikan luka sebagai panggung. Dan kalau kamu pernah ada di titik itu, berdiri, diam, tapi tetap utuh, kamu tahu persis, ini bukan soal balas dendam. Ini tentang bertumbuh dalam sunyi, tanpa kehilangan arah. Kamu pernah berjuang menjaga hubungan yang sudah lama tidak seimbang. Terus mencoba dimengerti, terus memberi ruang, meski makin hari makin sempit rasanya. Dan ketika kamu akhirnya memilih untuk tidak lagi menjelaskan, tidak lagi tersedia, tidak lagi ikut permainan yang sama, yang kamu rasakan bukan puas, tapi lega. Karena akhirnya kamu tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri. Beberapa orang akan menyebut sikapmu dingin. Beberapa lagi akan berpikir kamu berubah. Tapi sebenarnya, kamu hanya berhenti memberikan akses pada mereka yang terlalu sering memperlakukan kebaikanmu seperti kewajiban. Kamu hanya berhenti tampil untuk disalahpahami. Dan mungkin kamu bertanya, kenapa rasanya tetap tidak mudah meski aku tahu ini keputusan yang benar? Karena memang tidak mudah. Pilihan untuk menjaga jarak, menata ulang hidup, atau bahkan menghilang tanpa riuh. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar, mempertahankan sesuatu yang mengikis harga dirimu perlahan, justru jauh lebih berbahaya. Dan riset psikologi membenarkan itu. Ketika seseorang menghadapi penghinaan atau penolakan berulang, sistem alarm di otaknya aktif.
social distress meningkat, dan jika tidak ditangani, bisa menggerus self-esteem. Dalam situasi seperti ini, gerakan diam bisa jadi mekanisme protektif yang justru menyelamatkan mental jangka panjang. Tapi tenang bukan berarti apatis, bukan pula mekanisme kabur dari luka yang belum sembuh. Justru sebaliknya, itu seringkali hasil dari pemahaman yang matang tentang apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang tidak. Dan itu salah satu inti dari filosofi stoikisme. Tidak semua hal perlu direspons. Tidak semua hal pantas kamu perjuangkan. Dan tidak semua penilaian orang harus kamu buktikan salah. Kamu bisa tegas tanpa harus teriak. Bisa membangun ulang harga diri tanpa menjatuhkan siapapun. Dan kamu bisa tetap menyimpan empati, meski kamu tahu ada yang tidak bisa lagi kamu beri akses emosional yang sama. Mereka yang dulu menyepelekanmu mungkin tidak langsung berubah. Tapi satu hal yang nyaris selalu terjadi. Mereka menyadari kehilangan setelah kamu diam. Setelah kamu tidak lagi hadir dengan antusiasme yang sama. Setelah kamu berhenti menjelaskan. Dan ketika itu terjadi, diam yang kamu pilih berubah menjadi cermin. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menunjukkan. Kamu tidak bisa diperlakukan seenaknya terus-menerus. Tapi mari jujur juga pada sisi lain. Tidak semua bentuk diam itu lahir dari ketenangan sejati. Kadang, diam bisa jadi topeng untuk menyembunyikan kecemasan. Ada orang yang tampak tenang karena terlalu takut terlihat rapuh. Ada juga yang menghindar bukan karena bijak, tapi karena belum selesai dengan lukanya sendiri. Jadi, kalau kamu pernah mengambil jarak dan merasa ragu, coba tanya lagi ke dalam dirimu. Apakah ini bentuk perawatan diri atau sekadar pelarian? Apakah kamu memilih tenang karena sudah memahami nilaimu atau karena tidak tahu bagaimana lagi caranya bicara? Kebebasan sejati tidak selalu terlihat spektakuler. Kadang ia hadir dalam bentuk paling sunyi. Keputusan untuk tidak membalas, keberanian untuk tidak menjelaskan, dan konsistensi menjaga diri meski tidak ada yang melihat. Dan dari situ, kamu belajar satu hal penting, bahwa kamu bisa kuat tanpa harus terlihat galak, bisa dewasa tanpa harus merasa paling benar, dan bisa tenang tanpa perlu validasi dari siapapun. Karena dalam hidup yang kadang tidak adil ini, pilihan untuk menjaga nilai, menjaga diri, dan menjaga jarak bisa jadi satu-satunya cara untuk tidak ikut hancur. Jadi kalau hari ini kamu sedang diam, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang menyusun ulang kekuatanmu. Pelan-pelan, tapi pasti. Dan kalau nanti mereka datang lagi, entah karena rindu, entah karena penasaran, kamu tidak perlu marah. Kamu hanya perlu tetap tenang. Karena di dunia yang ramai dengan pembuktian, mereka yang bisa tenang tanpa pamer selalu terlihat paling kuat.